Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayah Hasibuan dari Prodi Hukum Tata Negara Siasa. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan tugas hukum administrasi pemerintah daerah yang berjudul Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagai dosen pengampu, Bapak Dr. Henrika SHI MSI. Yang pertama, sistem pemilihan kepala daerah. Pilkada adalah pemilihan yang dilakukan untuk memilih kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Yang kedua, jenis pilkada. Pilkada ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pilkada secara langsung, yaitu rakyat memilih langsung calon kepala daerah. Yang kedua adalah pilkada secara tidak langsung dengan cara anggota legislatif daerah memilih kepala daerah. 3. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. 2. Ketentuan umum dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebagai dasar hukumnya, yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, dan peraturan KPU yang terkait. 2. Persyaratan calon kepala daerah. Yang pertama, warga negara Indonesia. 2. Minimal berusia 30 tahun. 3. Pendidikan minimal sekolah menengah atas. 4. Sehat jasmani dan rohani. 5. Tidak pernah terjerat di dalam kasus pidana. 3. Pemilihan serentak. Pilkada dilakukan serentak untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh wilayah Indonesia. 4. Kampanye. Kampanye terbuka dan tertutup. Pembatasan waktu dan biaya kampanye, larangan politik uang, dan penyebaran berita bohong ataupun hoaks. 5. Sistem pemilihan. Pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan menggunakan sistem cara dengan calon dengan suara terbanyak. 6. Hak suara. Setiap warga negara yang sudah berusia 17 tahun dan terdaftar sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya. 3. Sistem kepartaian di dalam pemilihan kepala daerah. 1. Sistem kepartaian adalah pemilihan kepala daerah merujuk pada peran partai dalam mendukung calon kepala daerah. Sebagai contoh, independen ataupun melalui dukungan partai politik. 2. Tipe sistem kepartaian. Sistem dua partai. Hanya ada dua partai besar yang mendominasi. Contoh, partai pasca reformasi. 2. Sistem multipartai, yaitu banyak partai politik yang bersaing untuk mendukung calon kepala daerah, seringkali membutuhkan koalisi. 3. Peran partai politik menyediakan calon kepala daerah yang diusung di dalam pemerintahan, menggerakkan mesin politik untuk memenangkan calon yang diusung, memberikan koalisi untuk memperoleh dukungan suara yang cukup. Yang keempat, dampak sistem kepartaian. Stabilitas politik. Koalisi antara partai bisa menciptakan kestabilitasan politik, namun juga dapat menyebabkan pragmatisme politik. Tantangan koalisi. Pembentukan koalisi kadang menjadi sarana bagi partai untuk memperoleh keuntungan politik, meskipun tidak selalu berbasis pada ideologi yang sama. 4. Calon perorangan atau independen di dalam pemilihan kepala daerah. Calon perorangan atau independen adalah seorang individu yang mencalonkan dirinya tanpa diusung oleh partai politik. Persyaratan umumnya yang pertama adalah usulan dukungan masyarakat. Calon independen ini harus memperoleh dukungan berupa tanda tangan dan KTP dari warga yang memenuhi syarat.
Jumlah dukungan minimal ditentukan oleh regulasi daerah, biasanya persentase dari jumlah pemilih. 2. Syarat administrasi. Calon harus memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku seperti umur, pendidikan, dan integritas. Kelebihan: tidak terkait oleh kepentingan partai politik manapun. Dapat menjadi representasi suara masyarakat yang merasa tidak terwakilkan oleh partai politik. Kekurangannya sulit untuk memperoleh dana kampanye yang cukup, rentan terhadap tantangan hukum terkait keabsahan dukungan. 5. Ketentuan pidana pilkada. Yang pertama, tindak pidana pemilu, penipuan, penyalahgunaan wewenang, dan manipulasi suara, penggunaan identitas palsu ataupun manipulasi daftar pemilih. 2. Pembelian suara ataupun money politik, menghukum pihak yang memberikan ataupun menerima suatu barang untuk mempengaruhi pemilih pemilu. Sanksi pidana yaitu penjara ataupun denda. Yang ketiga, ancaman terhadap pemilih atau penyandang pemilu, mengancam untuk menekan pemilih agar memilih calon tertentu, dapat dikenakan pidana penjara. 4. Pelanggaran kampanye. Kampanye di luar jadwal yang ditentukan, penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, sanksi administrasi, dan pidana bagi pelanggarnya. Yang kelima adalah manipulasi hasil pemilihan. Tindak pidana yang melibatkan manipulasi hasil pemilu ataupun suara, ancamannya adalah penjara ataupun denda. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Yang pertama, penyelenggaraan pemilihan, menetapkan Komisi Pemilihan Umum ataupun KPU sebagai lembaga yang mengawasi dan mengatur jadwal pemilihan kepala daerah. 2. Pencalonan kepala daerah, mencakup ketentuan tentang syarat pencalonan baik oleh partai politik manapun, calon independen. 3. Proses pemilu, menetapkan prosedur dari tahapan pendaftaran, kampanye, pemungutan suara, hingga perhitungan hasil pemilu. 4. Pembiayaan pemilu, mengatur pembiayaan dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk dana kampanye dan sumber pembiayaan lainnya. 5. Penyelesaian sengketa pemilu, menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa pemilu baik melalui pengadilan maupun lembaga terkait. Baiklah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.